Kenapa orang gelisah? Tahu kenapa orang gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu. Tapi Allah pernah jauh nggak dari manusia? Allah nggak pernah jauh. Berarti jauh itu ada pada rasa dan pengetahuan. Karena pengetahuannya tidak ada tentang Allah, maka rasanya tidak dekat kepada Allah. Pengetahuan itu bahasa Arabnya ma'rifah. Kumpulannya disebut ilmu. Ya. Jika diamalkan muncullah rasa. Jadi apa yang disebut rasa? Zauq. Zauq itu adalah natijatul amal bil ilm. Buah dari mengamalkan satu ilmu muncullah rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua hidayah dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan di WhatsApp dari tuan yang kami muliakan yang berisi potongan video dan ada tulisan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sukma, mohon pencerahannya terkait tentang rasa yang dimaksud ini. Ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kita sudah sama-sama menyaksikan potongan video yang dipaparkan oleh guru kita semua. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, melindungi beliau, dan memberikan beliau umur yang panjang dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tuan-tuan, tuan harus mengenal lapisan yang ada pada diri tuan sendiri. Dalam dunia tasawuf, kita sering mendengar maqalah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Diri kita ini, tuan-tuan, terdiri dari dua. Yang pertama, diri yang diciptakan, yaitu jasad kita melalui proses penciptaan. Lalu yang kedua, diri yang dihembuskan, yaitu ruh kita melalui manifestasi atau tajalli. Ketika ruh kita yang dihembuskan masuk kepada jasad yang diciptakan, lalu ruh ini mengisi rongga-rongga, mengisi badan kita, lalu badan kita menjadi hidup, maka ruh ini berubah namanya menjadi nyawa atau ruhul idhafi kalau dalam thariqah, ya. Nyawa. Lalu ruh yang tadi yang sudah dihembuskan ke jasad, ruh ini memiliki kesadaran di dalam jasad. Maka kesadaran ruh yang di dalam jasad namanya jiwa atau nafsun atau kesadaran. Lalu kesadaran ini memiliki perasaan. Nah, wadah perasaan itu disebut dengan hati. Lalu kesadaran ini ingin sesuatu, namanya hawa nafsu. Kesadaran ini mempertimbangkan sesuatu, namanya akal. Jadi sebetulnya yang namanya akal, yang namanya hawa nafsu, yang namanya hati, yang namanya nyawa adalah bagian atau pancaran, ya, daripada ruh itu sendiri. Sumbernya yaitu ruh. Baik. Jadi secara garis besar, tuan-tuan, diri kita ini berlapis 4.
Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah hati atau perasaan kita, yang ketiga adalah nafs, jiwa atau kesadaran atau rasa kita, yang keempat adalah ruh. Nah, jadi tubuh kita berlapis seperti demikian. Nah, apa yang dimaksud dengan rasa? Ketika kita berbicara perasaan, maka ta'alluqnya adalah hati. Ketika kita berbicara rasa, maka ta'alluqnya adalah nafs atau jiwa. Masya Allah, kita sudah mendapatkan pemaparan dari guru yang sangat kami muliakan. Ya. Jadi mengenal Allah Ta'ala itu menggunakan 4 lapisan pada diri kita. Mengenal af'alullah atau hukum-hukum Allah menggunakan jasad kita. Artinya jasad kita ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Lalu yang kedua, mengenal asma Allah menggunakan hati kita. Jadi hati kita ini semata-mata karena Allah ketika jasad kita sesuai dengan kaidah fikih. Jadi hati kita itu karena Allah, semata-mata Allah, dan mengeluarkan nama selain nama Allah dari hati. Lalu jiwa kita atau kesadaran kita atau rasa kita merasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika jasad kita bersyariat, hati kita bertarekat, jiwa kita berhakikat, muncullah yang dikenal dengan rasa atau ma'rifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tembakkan nurnya kepada ruh kita ketika ruh kita bersih. Seperti begini analoginya, Tuan yang mulia. Guru itu setinggi-tingginya guru tidak mampu memberikan hidayah kepada murid. Ya. Setinggi-tingginya guru tidak mampu memberikan hidayah kepada murid. Tetapi guru bisa memberikan ilmu dan memberikan tata cara amal. Jadi amal dan ilmu ini diajarkan kepada murid, lalu murid kerjakan sehingga mendapatkan rasa atau hidayah itu. Jadi seperti contoh, guru tidak bisa memberikan rasa manis kepada muridnya. Tetapi guru bisa memberitahukan amal dan ilmu yang harus dilakukan untuk merasakan rasa manis untuk muridnya. Maka guru akan mengatakan, "Kuberi kamu ilmu dan amal, kerjakan. Pergilah kamu ke rumah saya, nyampai di rumah saya, bukalah pintu rumah. Ucapkan salam pada pintu setelah masuk rumah, lalu masuklah ke ruang tamu. Nanti di ruang tamu itu ada di atas meja ruang tamu saya taruh uang 20.000. Ambillah uang tersebut, lalu keluarlah dari rumah, pergilah ke warung. Sesampai kamu di warung, ucapkanlah, 'Pak, saya beli gula.' Ketika kamu sudah mengucapkan itu, berikanlah uang itu kepada penjual gula, ambillah gula itu. Setelah kamu ambil gula itu, kembalilah kamu ke sini, lalu nanti kamu buka gula itu, ambil dengan tanganmu, lalu taruhlah di lidahmu." Jadi guru hanya bisa memberikan teknik, metode, amal, dan ilmu. Tetapi guru tidak bisa memberikan rasa manis kepada murid. Maka murid itu harus mengerjakannya sendiri. Harus dia beramal sendiri, pergi ke rumah gurunya, ambil uang di ruang tamu. Setelah ambil uang di ruang tamu, pergi ke warung. Lalu ucapkan, "Pak, beli gulanya." Nanti setelah dapat gula,
tukar dengan uangnya, kasih uangnya. Lalu gula itu datang ke hadapan guru, bawa ke hadapan guru, buka gulanya, ambil gulanya, taruh di lidah. Maka nanti muncullah rasa manis di lidah sang murid. Nah, ini analoginya sederhana ya. Rasa manis yang ada di lidah sang murid itu tidak bisa diberikan oleh guru. Tetapi guru bisa memberikan teknik, metode, amal, dan ilmu supaya murid ini merasakan rasa manis. Nah, belajar ilmu ma'rifatullah itu berbeda dengan belajar ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ketika kita berbicara bab wudu, lalu kita berbicara tentang membasuh wajah, wajahnya jelas. Nampak konkret wajah itu yang mana. Lalu berbicara tentang tangan, tangannya jelas. Berbicara tentang membasuh kaki, kakinya jelas, nyata dan konkret. Tetapi kalau rasa ini tidak berbentuk, tidak memiliki rupa. Ya. Rasa ini tidak bersuara, tidak berhuruf. Tetapi walaupun dia tidak memiliki bentuk, rupa, warna, bahasa, huruf, suara, tetapi kita paham. Nah, kepahaman yang di dalam rasa itulah yang dikenal dengan sir atau rahasia. Atau rahasia mengenal zat Allah Ta'ala melalui rasa. Nah, jadi maka kita sering mendengar istilah al-insanu sirri wa anna sirruhu. Nah, maknanya seperti itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan rasa itu? Ya, kita harus beramal dan berilmu. Nggak bisa hanya berilmu, tapi harus beramal. Nggak bisa hanya beramal, tapi harus berilmu pula. Nah, jadi rasa yang dimaksud seperti itu, Tuhan yang mulia. Ruh orang yang bersih, Tuhan. Ya. Jiwa orang yang bersih, ya. Orang-orang yang mukmin yang bersih ruhaninya, yang sudah melaksanakan istilahnya tahalli, tajalli, atau istilahnya muraqabah musyahadah, ya. Tazkiyatun nafs, yang bersih, yang bening jiwanya. Ketika dia memandang kepada batinnya, maka nampaklah jelas pengetahuan itu pada dirinya sendiri. Ya. Kami sering menganalogikan, Tuhan yang mulia, ruh itu seperti bayangan yang ada di dalam cermin. Ya. Bayangan yang ada di dalam cermin itu ruh. Pemilik bayangan itulah zat Allah. Cermin itulah qalbu atau hati. Apakah bayangan yang ada di dalam cermin itu adalah pemilik bayangan? Bukan. Ya. Apakah yang di dalam bayangan itu adalah pemilik bayangan? Bukan. Tapi ketika pemilik bayangan bergerak, maka bayangan ikut bergerak. Ya. Maka ketika kita memandang qalbu bersih, jiwa bersih, lalu jasad bersyariat, nampak nanti jelas itu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidaklah bergerak jasad apabila tidak terbit niat dari hati. Tidak terbit niat dari hati apabila dia tidak hidup. Dia tidak hidup apabila dia tidak memiliki ruh. Ruh berasal dari hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berasal dari hembusan Ruhul Ahmad. Ruhul Ahmad adalah Ruhullah. Ya. Jadi zat menggerakkan sifat, kudrat, iradat, menggerakkan ruh, ruh menggerakkan hati, hati menggerakkan jasad. Kapan kita boleh mengatakan seperti ini? Ketika jasad kita mengikuti akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sholat menggunakan jasad, maka kita harus sholat menggunakan jasad. Jangan mengatakan sholat cukup pakai nafas, sholat cukup pakai niat. Nah, ini
kurang tepat menurut kami. Maka ketika jasad kita sesuai dengan syariat, seperti akhlaknya, seperti contoh dari Nabi Muhammad SAW, jasad kita ini bersyariat solat dia. Lalu hati kita karena Allah, lalu jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah. Nah ini insya Allah sahih. Nah, jadi bagaimana kita bersyariat dengan berhakikat? Jadi harus kedua-duanya berjalan. Amal dan ilmu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tuan yang sangat kami muliakan. Sungguh kami ini adalah tempat salah, lupa dan khilaf tanpa pertolongan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali kami sampaikan, apabila ada salah kata, pandanglah kami. Itu datang dari hawa nafsu kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila itu benar dan sahih, maka janganlah pandang kami. Pandanglah Allah Subhanahu wa taala, karena itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami adalah wayang yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas dalangnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.